Berikut ini adalah cerita horor berdasarkan kisah nyata dari Twitter, teman-teman. Sebelumnya, penulis yang menulis kisah ini kemudian dimuat dalam sinergijatim.com telah mendapat izin dari penulis cerita @freddy_raskin untuk kemudian menyalin ceritanya di portal ini pada sinergijatim.com. Sebuah pengalaman singkat namun tak terlupakan saat sekelompok kawan mengambil kursi di rumah kosong. Tampaknya kursi tersebut telah dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dan bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun jua. Diberikan semangat serta motivasi untuk menunaikan segala aktivitas keseharian yang telah menjadi rutinitas teman-teman semua. Dilimpahkan rahmat karunia serta rezeki yang melimpah ruah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, kali ini kakak akan membagikan sebuah kisah atau cerita horor yang berdasarkan kisah nyata dengan judul Jangan Ambil Barang dari Rumah Kosong. Cerita horor ini, teman-teman, kakak kutip dari sinergijatim.com. Benar tidaknya cerita ini, kakak kembalikan kepada sumber di mana cerita ini kakak kutip, yaitu dari sinergijatim.com. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, kakak berharap teman-teman untuk sudi dan ikhlas untuk terus mendukung pengembangan channel Kakak Jo, agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, menghibur, mengedukasi, serta bermanfaat buat teman-teman semua. Dengan men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan teman-teman. Kisah ini berdasarkan pengalaman nyata narasumber pemilik cerita. Namun, beberapa identitas sengaja dikaburkan untuk menghargai privasi dari narasumber. Teman-teman, selanjutnya Kakak Jo akan berkata aku, di mana aku dalam cerita ini merupakan pemilik daripada cerita horor kali ini. Di dekat rumahku ada sebuah rumah tua. Dulunya rumah itu adalah milik salah satu orang kaya. Ada dua rumah yang digandeng menjadi satu bagian. Yang di depan dijadikan toko sembako dan yang di sebelah dijadikan sebagai rumah. Tapi teman-teman, sejak 10 tahun lalu, rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada penerangan jika malam dan tidak ada yang merawat di siang hari. Tumbuhan liar dibiarkan menjalari pagar rumah. Sebagian tembok sudah kusam dan terkelupas karena waktu. Pohon alpukat sudah membesar seolah menutupi bayangan seluruh bagian rumah. Perabotan di dalam rumah sebagian besar sudah hilang. Ada yang mungkin diambil orang atau dibawa pemiliknya sebelum pindah rumah. Yang tersisa tinggal sebuah kursi kayu yang dibiarkan menghadap sudut tembok. Memang tak terlihat dari luar, teman-teman. Tapi jika diintip dari jendela, maka hal itu akan nampak. Aku, teman-teman, sebut saja namaku Agung, tinggal tak jauh dari rumah tua itu. Sebenarnya aku agak menghindari dekat-dekat dengan rumah itu, karena kata beberapa orang, ada penunggu yang kerap menampakkan diri, bahkan di siang hari, teman-teman. Sampai suatu hari, ada sebuah rental PlayStation 3 yang baru dibuka di desaku. Kebetulan lokasinya berada di seberang rumah tua itu. Namanya rental Pak Wajik. Sejak baru dibuka, rental PS3 itu teruslah ramai. Ada beberapa anak
yang bahkan sampai pre-order untuk bisa mendapat giliran main PS karena tak ingin ketinggalan. Aku dan kelima temanku, yaitu Zain, Rama, Wafa, Colby, dan Adit, ikut order. Sayangnya, karena terlambat pesan, kita dapat jatah main PS jam setengah 11 malam. Kebetulan rental itu buka sampai pukul 4 pagi, teman-teman. Akhirnya, kita tetap menyewa langsung 5 jam. Malam harinya, setelah berkumpul di pos ronda, kita berenam akhirnya berangkat ke rental PS3. Kita sepakat akan membuat mode game Liga Cup supaya semua tim bisa bertemu. Sambil berjalan, Rama dan Wafa mengatur setiap pemain nanti akan menggunakan tim apa saja. Tepat pukul 22:15, kita berenam sampai di rental PS Pak Wajik. Rama yang sudah tidak sabar langsung menyiapkan diri duduk di belakang anak yang sedang bermain. Kebetulan aku kenal Mas Tommy dan Mas Fian. Pukul 22:35, kita berenam akhirnya mulai mendapat giliran. Seperti biasanya, permainan sepak bola di PS selalu seru. Partai final mempertemukan Rama dan Wafa. Karena ingin pertandingan berlangsung lama, keduanya sepakat menaikkan waktu pertandingan menjadi 20 menit. Karena masih lama, teman-teman, aku, Zain, Kolbu, dan Adit memilih duduk di depan halaman rental PS. Kebetulan ada kursi panjang. Kursi itu mepet di dinding rental PS karena hanya muat untuk 3 orang. Akhirnya aku pun berdiri sambil bersandar ke dinding rumah tua yang berada di seberang rental PS itu. Leono sing ngadek yora penak, seta golek no kursi. Kalau ada yang berdiri tidak enak, sebentar saya carikan kursi, kata Colby. Teman-teman, Colby tampak celingak-celinguk di dekat rental PS, tapi tidak menemukan kursi yang ia cari. Dia kemudian melirik ke arah jendela yang ada di belakangku. Colby melihat ada kursi yang berdiri di dalam rumah, dan tanpa banyak berpikir, Colby langsung masuk ke dalam rumah tua itu. "Kate neng di Kol, mau kemana Kol?" tanyaku. Seperti tak mendengar, teman-teman, Colby langsung masuk ke dalam area rumah tua itu. Karena tak dikunci, Colby bisa dengan cepat mengangkat kursi itu, lalu meletakkannya ke tempatku berdiri. "Sudah, duduk sini aja. Masa nongkrong berdiri, tidak nyaman," sahut Colby setelah menaruh kursi yang diambil dari rumah tua itu, teman-teman. Awalnya, aku sedikit khawatir, tapi melihat teman yang lainnya santai, akhirnya tetap kududuki saja kursinya. Colby mulai menyalakan rokok dan menawari kita. Kuambil sebatang dan langsung kubakar. Kemudian kita berempat mulai ngobrol ngalor ngidul dengan santai. Teman-teman, di tengah asik ngobrol, tiba-tiba Colby seperti mencari sesuatu di dalam saku bajunya. Sepertinya handphonenya tertinggal. Radit masuk ke rental PS, tapi tidak menemukan HP Colby. Rama dan Wafa masih asik melanjutkan partai final pertandingan. "Gak ada call di dalam," kata Radit. "Waduh, neng Dio." Colby mengacak-ngacak saku jaket dan celananya. Colby kemudian berdiri. Dia ingin masuk lagi ke dalam rumah tua itu untuk memastikan apakah HP-nya tertinggal di dalam rumah tua itu atau tidak. Sesaat setelah berdiri, teman-teman,
entah apa yang dilihatnya. Colby berteriak sambil menunjuk jendela yang ada di belakang kepalaku. Kebetulan di belakang kepalaku ada jendela yang tertutupi jaring besi dan langsung menghadap ke ruang tamu rumah tua. Colby langsung berdiri, diikuti Radit dan Zain yang ikut berlari. Karena mereka berlari, aku pun beranjak dari kursi. Tiba-tiba teman-teman, aku merasakan ada tangan dengan kuku tajam yang seolah keluar dari jendela dan membekap mulutku. Tanpa menoleh ke belakang, aku langsung berlari menjauh mengejar teman-teman yang sudah jauh. Kita berempat kemudian berhenti di pos ronda, dan kebetulan teman-teman, ada 2 orang tua yang berada di sana. Setelah mengatur nafas, aku bertanya kepada Colby tentang apa yang dilihatnya. Kata Colby, dia melihat ada sosok wanita dengan rambut aut-autan yang tiba-tiba muncul di jendela. Radit juga mengatakan hal yang sama teman-teman. Berbeda dengan Zain yang hanya ikut-ikutan lari, aku juga bercerita jika sebelum lari ada tangan yang sempat membekap mulutku. Itu pipimu kenapa, Gung? Colby tiba-tiba bertanya setelah aku bercerita. Aku langsung mencari kaca cermin yang terpasang di dinding pos ronda, dan aku melihat ada bekas darah seperti noda cakaran. Tapi teman-teman, saat diusap, ternyata itu bukan darah dari wajahku. Aku pun langsung gemetar ketakutan. Pak Muji yang berjaga di pos kemudian menanyai kami tentang apa yang sedang terjadi. Colby lalu menceritakan semuanya kepada Pak Muji. Walah lele, itu kursi ada yang punya. Kalau ada kursi di dalam rumah kosong, apalagi ngadep ke tembok, ya jangan diambil, kata Pak Muji memarahi kami. Aku dan teman-teman hanya bisa menunduk. Pak Muji sempat menyuruh kami mengembalikan lagi kursi itu ke dalam rumah tua. Tapi teman-teman, tidak ada dari kami yang berani kembali ke sana. Tak lama kemudian, Wafa dan Rama menyusul kami. Mereka sempat marah karena ditinggal begitu saja. Lalu Colby bercerita ke mereka berdua, dan akhirnya sesuai kesepakatan kita berempat akan mengembalikan kursi pada pagi harinya. Wafa dan Zain tidak bisa ikut menemani teman-teman karena rumah mereka ada di dusun sebelah yang agak jauh. Esoknya, Colby sudah membangunkanku. Malam itu, aku menginap di rumahnya. Di luar rumah, Rama dan Radit sudah siap ternyata. Karena jam 7, mereka harus membantu orang tuanya menyadap karet. Kita berempat kemudian berangkat ke rumah tua itu. Dan anehnya teman-teman, kursi yang harusnya berada di pinggir dinding ternyata sudah tidak ada. Colby mencoba mengintip dari balik jendela berjaring besi. Ternyata teman-teman, kursi itu sudah berada kembali ke posisi awal. Seperti seolah kursinya tidak pernah beranjak dari tempat itu. Dan tak jauh dari kursi itu berada, Colby melihat HP-nya berada di situ yang dicarinya semalaman. Ayo teman-teman, temani saya masuk. Akhirnya teman-teman, kita berempat masuk ke dalam rumah tua. Aku, Rama, dan Radit
berjalan berdempetan meski sudah ada cahaya matahari. Tapi entah kenapa, seolah bagian dalam rumah itu tak tertembus oleh cahaya. Colby dengan cepat langsung mengambil HP-nya yang tergeletak di dekat kursi itu. Sesaat setelah tangannya menggapai HP, kita berempat mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Aku dan ketiga teman sebenarnya sangatlah ketakutan. Radit sudah siap-siap berlari, tapi kita juga penasaran siapa orang yang pagi-pagi sudah ada di sana. Suara langkah semakin dekat, dan kita berempat kemudian melirik ke arah anak tangga. Ada seorang perempuan yang berdiri di sana dengan gaun putih dan rambut panjang yang mengembang bercampur hitam dan beruban. Matanya lalu melirik ke kita sambil mengembangkan senyum yang sangat mengerikan. Aku, Colby, dan Rama kemudian langsung berlari. Radit sempat mematung, tapi akhirnya ia diangkat oleh Colby. Sebisa mungkin kita akhirnya keluar dan lari menjauhi rumah tersebut. Sejak saat itu teman-teman, tidak ada lagi dari kita berempat yang berani mendekati rumah itu lagi. Pernah suatu waktu Radit berusaha mengambil layangan yang tersangkut di pohon alpukat, dan wanita itu kembali muncul. Radit nyaris jatuh dari pohon karena sangat kaget. Untung saja ada Rama yang kebetulan juga ikut mengejar layangan dan menangkap tubuh Radit. Teman-teman, demikian cerita horor yang berdasarkan kisah nyata, di mana ada sekelompok anak muda yang kemudian salah satunya mengambil kursi dari rumah kosong. Akhirnya dari situ merupakan penyebab mereka mengalami hal yang menyeramkan. Sekali lagi teman-teman, cerita ini kakak kutip dari sinergijatim.com. Benar ataupun tidaknya cerita ini, kakak kembalikan kepada sumber di mana cerita horor ini dikutip, yaitu di sinergijatim.com. Semoga dapat menghibur teman-teman semua dan mengedukasi tentunya ya. Dan sekali lagi teman-teman, kakak bermohon untuk sudi kiranya teman-teman ikhlas dan mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta mengedukasi kita semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu teman-teman. Dan Kakak Jo akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.